Swastiastu, Ibu Betara Betari Salam Sami yang dilinggakan di Puro Anom Candi Puro Kencono, memberikan restu kepada kita semua, memberikan kerahayuan kepada jagat dan kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang saya sucikan, Romo pemangku sekalian yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Ibu PHDI yang sudah juga meluangkan waktu untuk hadir bersama kita semua, para sepuh sesepuh umat Hindu di Pondok Asem, para pamong Puro Anom Candi Puro Kencono, pamong Purwokaton, dan para pamong Purwanasigi yang sudah hadir pada malam hari ini dengan kerahayuan. Bapak Ibu umat sedharma, para nayaka dan nayakawati yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Dan satu persatu yang tidak bisa saya sebutkan, saya sangat berbahagia pada hari ini bisa hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian di Purnama Karo. Jadi setahun lalu, tepat 1 tahun yang lalu, 1 tahun Bali atau 1 tahun Saka, kita di Purnama Karo tahun 2019 kita telah melaksanakan upacara pemelaspasan dan ordelan pertama. Mungkin sekarang adalah ordelan pertama setelah melaspas. Gitu. Nah, saya ingin ceritakan sedikit tentang konsep parahyangan yang ada di Puro Anom Candi Puro Kencono. Jadi kenapa kita membuat candi? Ya. Jadi karena dahulu awalnya saya dengan Pak Nur, ya, Pak Nur, Pak Katimin dan yang lain-lainnya itu awalnya memang ingin membangun pura. Kemudian saya sampaikan kepada mereka semua, saya ingin mencintai budaya. Nah, di Jawa, budaya Jawa itu adalah candi. Nah, sehingga kita kemudian sepakat untuk membuat sebuah candi. Candi ini kami persembahkan untuk Gangyang Tanah Jawi, atau beliau yang menguasai Tanah Jawi ini. Gangyang Tanah Jawi itu disimbolkan sebagai Sanghyang Ismono, juga disimbolkan sebagai Semar, Sanghyang Semar, dan juga orang Bali. Nah, ini saya kebetulan karena saya dari Bali. Orang Bali percaya bahwa Sanghyang Ismoyo itu juga adalah pernah berwujud sebagai Sabda Palon Noyo Gendong. Jadi kan pernah dengar ya cerita itu, ya, Sabda Palon berjanji 500 tahun yang lalu. Jadi beliau akan datang kembali ke bumi Nuswantoro setelah 500 tahun. Nah, ini 500 tahun ini orang masih bingung nih. Ini tahun 1400 karena ada kata Sirno ilang kertaning bumi, itu 1478. Tapi menurut penelitian terbaru, keruntuhan Majapahit itu adalah pada tahun 1527. Jadi sebenarnya 500 tahun setelah itu adalah tahun 2027, masih 7 tahun lagi. Itu. Nah, tapi itu akan ditandai dengan banyak ciri-ciri seperti Gunung Api meletus, Gunung Merapi, kemudian ada pandemi. Nah, sekarang ini Panggebluk ini, Corona ini adalah salah ciri Panggebluk bahwa beliau sudah akan hadir di Nuswantoro. Kemudian banyak juga orang-orang suci mendapat puisi, ya Pak, katanya ya. Jadi banyak yang telah hadir ke puro ini menyatakan bahwa di Sanghyang Sabda Palon sudah mancing ke Tanah Jawi, ke Puro Anom Candi Puro Kencono ini. Nah, itu dari aspek spiritualnya.
Sehingga kita harapkan dengan kehadiran Candi Purwokerjono ini, karena dalam ramalan Sabdo Palon dinyatakan bahwa akan kembalinya agama Budi. Ya, agama Budi itu bukan agama Buddha maksudnya. Agama Budi adalah agama yang mengutamakan hati nurani, agama yang mengutamakan kebajikan, agama yang mengutamakan kedamaian, agama yang mengutamakan kebaikan di atas segala-galanya. Nah, itu agama apa? Ya agama Hindu ini. Agama Hindu ini bukan agama yang mengorbankan segalanya untuk surga, bukan. Tapi agama Hindu ini adalah sebuah agama yang mengutamakan kedamaian di atas semuanya, bahkan di atas surga. Pernah mendengar cerita Yudhistira yang masuk surga? Karena Yudhistira kemudian melihat di surga itu tidak ada saudara-saudaranya, justru yang jahat-jahat di surga. Kemudian Yudhistira mengatakan, saya tidak mau masuk surga. Kenapa begitu? Karena di surga ini tidak ada orang-orang baik, justru saudara-saudara saya yang baik ada di neraka. Akhirnya Yudhistira itu mengorbankan dirinya untuk masuk ke neraka. Jadi surga itu adalah bukan masalah tempat, tapi adalah kebenaran budi itu sendiri. Jadi surga bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah moksatam jagadita. Nah, itulah kenapa kami menempatkan Sanghyang Semar atau Sabdo Palon sebagai candi utama. Karena kita berharap bahwa semua umat Hindu yang ada di Pondok Asam ini khususnya akan kembali mengutamakan budi di atas segala-galanya. Seperti kata Ibu tadi itu cukup sederhana, Trikaya Parisuddha. Kalau tidak perlu teori bertele-tele, saudara sekalian cukup mengamalkan Trikaya Parisuddha saja. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berlaksana yang baik, itu sudah cukup. Bapak-bapak akan menciptakan kedamaian di dunia hanya dengan Trikaya Parisuddha. Nah, itu adalah ciri khas agama kita, agama Hindu. Makanya Bapak dan Ibu tuh harus bangga sebagai umat Hindu, karena kita adalah agama yang ditunggu di masa depan. Saya ceritakan ke Bapak Ibu sedikit ya. Saya punya tamu banyak orang asing, dari Rusia, dari Perancis, dari Amerika. Itu setiap hari hampir sering datang ke Puri. Kemudian mereka mengatakan bahwa setelah di Bali, karena kebetulan Hindu yang banyak di Bali kan, setelah dia di Bali, dia baru percaya dengan Tuhan. Setelah melihat umat Hindu, dia baru percaya dengan Tuhan. Karena apa? Karena dengan memeluk Hindu, hatinya mereka menjadi damai. Jadi sekarang di Bali itu banyak sekali orang asing, orang luar negeri itu menganut hidup seperti Hindu. Walaupun dia mengatakan saya bukan orang Hindu atau saya bukan apa, tapi cara hidup mereka itu adalah hidup cara Hindu, cara kita, cara bapak-bapak dan ibu ini. Itu orang-orang yang sudah modern, ya. Kan kita sering dikatakan bahwa umat Hindu itu umat yang primitif, gitu ya, menyembah batu, menyembah patung. Tapi setelah mereka lewat semua itu, lewat dengan segala kemodernan itu, mereka baru menyadari bahwa ini agama yang paling tepat. Jadi mereka bukan bilang agama, mereka bilang way of life. Mereka bilang jalan hidup. Hindu itu tidak mirip dengan agama yang lain-lainnya, tapi Hindu itu adalah lebih kepada jalan hidup. Siapapun itu tidak mengenal agama, itu pasti diterima di tempat ini. Kalau mereka mau sembahyang, mau berbakti kepada alam semesta, itu semua orang diterima. Jadi agama kita itu tidak memisahkan manusia. Nah, itulah kenapa candi ini kita dedikasikan kepada Dangyang Tanah Candi. Karena Dangyang Tanah Jawi itu sebenarnya
tidak hanya Jawi itu tidak hanya Pulau Jawa, tapi Jawi itu adalah Nusantara. Dan zaman dahulu Nusantara itu meliputi seluruh dunia. Jadi candi ini adalah candi yang universal. Kemudian di sebelah situ itu ada candi pengapit untuk Dewi Sri, atau kalau di Bali disebut Manik Galih, ya. Nah, Manik Galih itu adalah Dewi Sri, itu Dewi Kesuburan. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu yang pekerjaan sehari-harinya sebagai petani, harus wajib untuk selalu berdoa di candi pengapit itu. Jadi candi pengapit itu sudah merupakan candi yang khusus, jadi spesial kita dedikasikan untuk Dewi Sri. Sebelum kita mau menanam sesuatu, matur di Dewi Sri. Setelah panen, matur suksema. Apa matur suksema bahasa Jawa ya? Matur nuwun, terima kasih kepada beliau. Nah, bagi bapak ibu yang kemudian berdagang, ada candi memang khusus untuk Dewi Laksmi. Dewi Laksmi adalah Dewi kesejahteraan, atau kalau di Bali disebut rambut sedana. Okay. Rambut itu artinya rambut, sedana itu uang, harta benda. Kenapa disebut sebagai rambut? Karena supaya uang itu kalau dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Mau nggak rezekinya kayak jenggot? Jadi dikuris, dipotong, tumbuh lagi. Nah, itu yang disebut rambut sedana. Nah, bagi bapak dan ibu yang mau akan jualan, mohon restu di Dewi Laksmi. Setelah dapat untung, matur suksema atau matur nuwun di Dewi Laksmi. Dan jangan lupa mepunya, ya. Karena punya itu juga adalah sebagian dari karma yoga, ya. Jadi kalau kita karma itu artinya adalah perbuatan. Kalau kita melakukan perbuatan baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, hasilnya juga pasti buruk. Itu yang disebut sebagai karma. Karma itu artinya action atau perbuatan. Jadi kita semua harus melakukan perbuatan yang baik. Nah, jangan khawatir kalau kemudian orang, wah, umat Pondok Asem nih memuja batu, memuja banyak Tuhan. Tidak. Saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak Tuhan itu satu atau banyak? Satu. Kalau saya satu. Sang Yang Widiwasa. Tapi kalau kita tanya, kalau kita jujur sebenarnya, apakah ada manusia yang tahu Tuhan itu satu atau banyak, atau besar atau kecil? Tidak ada yang tahu. Nah, jadi Tuhan itu tidak ada yang tahu. Sehingga orang Hindu mengatakan Tuhan itu maha kuasa, maha besar, ya. Karena nggak ada yang tahu. Syaratnya tahu Tuhan itu gimana? Ya harus mati dulu. Nggak ada orang yang mati hidup lagi, nggak ada. Cuman orang Hindu itu mengakui bahwa dirinya tidak tahu, ya kan? Kalau umat lain mungkin bilang saya tahu, saya yakin. Artinya yakin itu kita percaya pada sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, tapi umat Hindu itu adalah umat yang jujur. Mereka nggak tahu Tuhan itu seperti apa, sebesar apa. Sehingga mereka, kalau kita sudah jujur mengatakan diri kita tidak tahu, maka manusia itu cenderung akan terus mencari tahu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita percaya, otak kita akan tertutup, tidak mau mencari tahu lagi. Nah, manusia Hindu itu adalah manusia yang jujur pada dirinya bahwa dia tidak tahu tentang kebesaran Tuhan, sehingga selalu dia mencari. Nah, karena Tuhan itu maha besar, kemudian ada sloka menyatakan Tuhan itu satu, tapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Nah, sehingga karena Tuhan terlalu besar, gimana mikirin sesuatu yang tidak tertinggal? Kan nggak mungkin. Sehingga akhirnya begitu kita bicara tentang kesuburan, kita menyebut Tuhan sebagai Dewi Sri. Begitu kita menyebut
tentang kemakmuran, kita menyebut Tuhan sebagai Dewi Lakshmi. Dan banyak sebutan-sebutan yang tak kesini, ya kan? Orang alam semesta saja bintang itu jumlahnya triliunan. Gimana kita menyebut Tuhan kalau bintang aja? Tapi kalau kita di sana, oh itu bintang ini, di situ itu bintang ini. Setiap bintang punya nama. Padahal semua bintang itu adalah Tuhan. Nah, itu salah satu analogi dari tentang semesta Tuhan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah saya merasa sangat bahagia, ya, karena kita semua umat di Pondok Asam ini, khususnya pengempon Puro Anom ini adalah pengempon yang mendapat restu dan taksu dari Sang Hyang Tanah Jawi, dari alam semesta, dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Kenapa gitu? Kalau di Bali ya, saya sama pengempon, kalau di Bali bikin bangunan seperti ini duitnya miliaran. Wow. Saya mau tanya nih sama Pak Kadimin, sudah berapa miliar ngabisin bangun ini? Ini sebuah keajaiban loh saudara-saudara. Ini pura ini dibangun kita nggak tahu duitnya berapa. Dan saya kayaknya nggak ada yang punya duit miliar. Kalau saya nggak punya miliaran. Pura ini dibangun dari rasa bakti saja. Dari rasa bakti. Bahkan tidak memakai undagi. Ini karya petani semua nih dan pedagang ya bagaimana? Ya. Tapi setiap tamu saya yang kesini, ada dari DPR RI, ada dari, semua orang mengira mereka mengira curah ini undagi dari mana ya buat bagus sekali gitu. Mereka bilang undagi loh. Jadi bapak-bapak di Pondok Asem ini kelasnya sudah kelas undagi hebat gitu. Ini banyak orangnya nih. Ya kan ini petani yang buat loh. Ya kan? Tukangnya hanya 2, yang lainnya ngayak semua. Kalau di Bali ini tukang cari rumput. Iya. Kalau di Bali ini tukang biasa nggak bisa bikin Pak. Pak Katimin kan sudah keliling cari tukang di Bali. Ya, nggak ada yang berani buat. Tapi di Pondok Asem ini dengan keyakinannya, dengan rasa baktinya bisa membuat ini. Bahkan saya kaget nih membuat tori agungnya seperti itu. Ini gimana bisa? Ini sebuah keajaiban. Sehingga yakinlah Bapak dan Ibu semua bahwa Sang Hyang Tanah Jawi, bahwa Ida Sang Hyang Widiwasa ini sudah memberikan restu. Kalau tidak memberikan restu, bangunan ini mustahil bisa berdiri. Karena apa? Bantuan nggak dapat, ya kan? Duit nggak punya. Hanya dari rasa bakti saja. Jadi rasa bakti itu mengalahkan semuanya. Jadi adik-adik khususnya yang muda ini, ya, yang muda-muda, jangan khawatir, jangan pernah putus asa. Ini bukti nyata dari kehebatan rasa bakti. Kalau adik-adik yang muda ingin menuju sesuatu, harus yakin, harus fokus, harus mencintai apapun itu yang ingin tuju. Karena dengan begitu kita pasti akan berhasil mewujudkan cita-cita atau mimpi yang kita idam-idamkan. Syaratnya satu, hanya rasa bakti dan percaya kepada kekuatan alam dan kekuatan Ida Sang Hyang Widiwasa. Makanya buat adik-adik yang muda-muda semua ini, kalau rasanya stres di sekolah, ya kan, atau mau sekolah susah, mau lulus susah, sudah datang ke sini, duduk di sini, bermeditasi, fokuskan pikirannya pada tujuannya, pasrahkan diri kepada alam semesta. Saya yakin alam semesta akan memberikan jalan untuk memecahkan segala macam masalah yang kita punya. Ya, nah, yang terakhir saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pengempon, pengomong, dan pamong dari Puro Anom Candi Purwokencana ini, karena sesungguhnya berkat kerja keras mereka semua, berkat kerja keras masyarakat semua, puro ini bisa terwujud seperti ini. Dan saya lupa nomornya, Puro Anom Candi Purwokencana ini adalah salah satu pura yang sudah resmi
diakui oleh negara, resmi diakui oleh Departemen Agama sebagai salah satu tempat peribadatan umat Hindu. Kebetulan dari ini susah sekali loh. Dan itu saya tidak tahu siapa yang ngurus, katanya. Saya curiga Pak Katimin yang ngurus itu ke Pak Jokowi. Karena ini pura ini belum selesai, tapi sudah resmi turun. mendapat surat dari Departemen Agama sebagai salah satu tempat peribadatan umat Hindu. Jadi mungkin ya pasti kerja keras dari Bapak dan Ibu di PHDI di Desa Pondok Asem. Saya ucapkan terima kasih Ibu, sampaikan salam hormat saya kepada seluruh PHDI dan mohon agar kami selalu dibimbing Bu, agar selalu ada bimbingan dari PHDI. Pengemong dan pamong di pura ini jangan sampai lepas komunikasi dengan PHDI, karena bagaimanapun juga PHDI adalah organisasi yang menginduki umat kita di seluruh Indonesia. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, para nayaka dan nayakawati, supaya tidak lebih lebar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga mohon maaf jika ada kata-kata dan perbuatan saya yang tidak pantas atau kurang berkenan di Bapak Ibu dan khususnya para romo mangku sekalian. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.